setiap kita menerima sebuah anugerah atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan musibah, maka kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita merasa memiliki dosa, kemudian ada mutamah, sesuatu hal yang membuat kita salah, kita ucapkan astagfirullahaladzim. Jadi mundur wastamah, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan. Murid toel luas, kalau bahasa anak sekarang itu ada latah, itu ya, nggak boleh. Islam tidak mengajarkan kita untuk latah ya. Jadi harus betul-betul. Maka bagaimana caranya kita bisa terbiasa ketika ada suatu hal kita melafadzkan yang baik, maka itu harus diawali dengan kesadaran dan harus diperjuangkan. Kita nggak akan bisa menjadi orang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibat kalau itu tidak kita latih. Bagaimana kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah kalau kita tiap hari itu membiasakan diri ketika ada sesuatu yang terkejut kita ucapkan yang jorok, itu yang luas, bahasanya kasar atau jorok. Kemudian kalau kita melihat sebuah keindahan, bukannya subhanallah, bukannya masya Allah, kalau kita mah amin, kalau amin. Tapi kalau kita terbiasa subhanallah, masya Allah indahnya, karena tadi lisan kita terbiasa. Nah gitu ya. Baik, materi hari ini yang pertama itu tentang tauhid ya. Sebetulnya itu ada tauhid al-asyariyah dan maturidiyah. Cuma gini aja, untuk hari ini kita akan membahas tentang tauhid uluhiyah, rububiyah dan al-asma sifat ya. Itu. Nah, pembahasan yang diberikan kepada Bapak materi tentang tauhid. Tauhid itu ada macam-macam. Hari ini kita bahas tentang pertama tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kemudian tauhid al-asma sifat. Nah, sebelum kepada tauhid, apa sih uluhiyah itu? Apa itu rububiyah itu? Kita kenali dulu apa itu tauhid. Nah ya, tauhid menurut bahasa itu kan, tauhid itu bahasa Arab. Menurut bahasa, tauhid itu berasal dari wahada yuwahidu, wahidun artinya satu. Kalau bahasa kita tiap hari yaitu esa, ketuhanan yang maha esa. Esa itu adalah bahasa Sanskerta, bukan bahasa umat Islam. Cuman di Indonesia kita dibiasakan untuk membaca dalam Pancasila ketuhanan yang maha esa. Kalau kita orang Islam, esa itu sama dengan wahid atau ahad, artinya tunggal. Nah, paham ya? Nah, jadi tauhid itu artinya tunggal, satu. Tidak ada lagi selain Allah, la ilaha illallah. Maka dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman, qul huwallahu ahad. Qul artinya katakan. Kita diperintahkan untuk mengatakan
Ya, huwa Allah, bahwasanya dia Allah itu ahad, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Jadi kalau ada orang Islam yang menuhankan selain Allah, maka dia sudah termasuk orang yang musyrik. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ada orang masih menuhankan selain Allah, maka dia termasuk musyrik. Ada yang mungkin minta ke kuburan, kemudian ke pohon anu ageng, pasang sesajen segala rupa, ya, sholat mahante kalau kukulingan naon ka pantai kidul, ka gunung itu, ya, nyari itu sholat mah henteu, maka itu sudah musyrik, ya. Nah itu. Kemudian ada syirik besar, syirik kabir, dan syirik asghar. Ya, mempersekutukan Allah secara yang besar dan kecil. Nah itu, nantilah itu. Baik, tadi tauhid asal kata dari wahada yuwahidu, wahidan atau ahad atau satu. Maka tadi diucapkan. Nah, kemudian kita lanjut. Maka tauhid itu dibagi beberapa bagian, ya. Ada tauhid uluhiyah. Pertama tauhid uluhiyah. Yang kedua tauhid rububiyah. Pertama tauhid uluhiyah, rububiyah, dan terakhir tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat. Nanti kita jelaskan satu-satu. Tadi pertama apa? Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Uluhiyah berasal dari ayat yang menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti nyambung mana tadi? Kalau saya di antara kita nih yang hadir menyebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipertanyakan tak Islamna. Ya? Allah Subhanahu wa taala. Cik, saya mau tanya, Subhanahu, kan Allah itu punya sifat tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala, disingkat Allah S, kenapa itu SWT dan SAW. Kadang ada sambutan, mari kita bersyukur kepada Allah SWT era kuntan. Kira umat Islam sambutan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT. Kamu mun ayeuna ieu nyebutkeun SWT, nggak sudah dipecat dari santri ya. Jangan sampai seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tulisan itu samios, tidak apa-apa. Kalau teks tulisan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu dipraktekkan dalam ucapan. Memalukan. Umat Islam nggak bisa nyebut gelarnya, ya, Nabi yang termulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau Subhanahu wa ta'ala artinya apa? Allah Subhanahu
Apa arti subhanahu itu? Subhanahu wa ta'ala, Allah yang disucikan, subhanahu, yang maha suci, wa dan ta'ala, yang maha tinggi. Itu SWT ya. Kalau SAW, sallallahu alaihi wasallam, apa itu artinya? Muhammad sallallahu alaihi, artinya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad wassalam, dan juga memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Jadi Rasul itu sudah dijamin keselamatannya, kebahagiaannya oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sallallahu artinya Allah bersolawat. Tuh saking mulianya. Maka Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, yusholluna itu bersolawat ala nabi, kepada Nabi. Maka ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Ya termasuk kita. Shollu, maka bersolawatlah kalian semuanya, alaihi, kepadanya, wasallimu taslima, ya, supaya dianugerahkan keselamatan. Maka supaya sholawatan, ya, acara itu perintah Allah, supaya kita sering-sering bersolawat kepada Nabi. Baik, kita kembali tadi kepada tauhid. Tadi tauhid itu apa? Tauhid itu artinya mengesahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tauhid artinya esa secara bahasa. Tauhid artinya esa secara bahasa. Mun bahasa Sunda, tauhid itu hiji. Sudah ada lagi. Tidak ada lagi zat selain Allah. Yang patut apa? Disembah. Yang patut apa? Diminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Di surat apa itu? Di surat apa? Di surat apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Al-Fatihah. Kira kelas 12 saya sampai gerintir ya, orang luar nggak ada, jadi terbutuh kikian ya. Padahal ini penting sekali loh pesantren Ramadan ini ya. Justru ini kita setahun sekali, ini harusnya dicari-cari. Kalau sekolah itu biasa, karena selama 3 tahun, setahun kita full, kita jarang pesantren Ramadan. Kudu nanti harus resep ya karena kegiatan seperti ini, karena ini ada ilmu tentang kita mengenali man arafa nafsahu arafa rabbah. Tahu artinya? Barang siapa man arafa nafsahu, barang siapa yang tahu dirinya, kamu tahu tentang diri kamu, maka sudah barang tentu orang itu arafa rabbahu, maka dia kenal kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang rajin ke majelis taklim,
orang yang rajin belajar, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin berzikir, orang yang rajin hadir di majlis-majlis, maka dia itu sudah kenal dirinya. Barang siapa yang kenal dirinya, otomatis dia sudah kenal Tuhan. Jadi orang yang nggak pernah ke majlis taklim, orang yang nggak pernah datang ke majelis-majelis ilmu, itu dia belum kenal sama dirinya sebetulnya. Kenapa? Karena dia belum mengenal Tuhan. Maka kenali, sebelum kita kenal Allah, kenali dulu siapa? Kenali siapa dulu? Diri kita. Sebelum kita kenal dengan Allah, maka kenali dulu diri kita. Siapa saya ini? Kan gitu ya. Apa tujuan saya ini? Kan gitu. Coba orang Bali Deama. Siapa saya ini? Nah, masa. Siapa saya ini? Itu harus dijawab. Supaya cari jawabannya itu. Supaya kita tidak kesasar. Kalau orang nggak tahu jawabannya siapa saya ini, maka dia akan hidupnya kesasar. Tapi kalau udah tahu dia jawab, oh saya adalah abdun, hambanya Allah. Oh saya ini manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Oh saya ini ya hidup di dunia ini hanya sementara. Makanya orang yang kenal dirinya, insya Allah dia tidak akan sombong. Dia punya ilmu banyak, dia tidak akan sombong dengan ilmunya. Semakin tinggi ilmu, dia semakin merunduk, dia semakin rendah hati, dia semakin terus memiliki akhlakul karimah yang baik, karena tahu ilmunya itulah dari ilmu yang dia pelajari. Semakin ketika dia kaya, dia tidak semakin sombong, dia semakin ke bawah, dia semakin rendah hati. Itu yang orang yang sudah ketemu dirinya. Orang kaya yang sudah menemukan dirinya, pasti dia mengatakan ini bukan milikku, hada min fadli rabbi. Pasti dia mengatakan seperti itu. Bagi orang yang berharta banyak, orang kaya, maka dia tidak akan mengatakan hazali, tidak akan mengatakan seperti itu. Ini milik saya, tidak. Orang yang sudah kenal dirinya, dia mengatakan hada min fadli rabbi. Ini semua hanya milik Allah. Jadi dia tidak mengakui, hanya katitik panggul. Orang yang punya ilmu pintar dia, dari SD juara 1, SMP sampai kelas 3 juara 1, SMK hiji wae, kuliah dia master, pokoknya beasiswa sampai S2, pokoknya segala rupa. Maka ada dua pertanyaan di situ. Apakah dia kenal dirinya atau dia tidak kenal dirinya? Kalau dia kenal dirinya, oh ilmu yang saya miliki ini hanya semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok ada terus? Karena saya jaga. Bagaimana cara menjaganya saya ilmu ini? Saya terus belajar. Tapi kalau orang yang nggak kenal dirinya, dia merasa sombong. Oh ini aing pang pinter, segala beres ke saya. Maka orang sombong akan mengatakan saya. Orang sombong, ciri-ciri orang sombong selalu mengatakan saya. Ya, itu. Muntah saya, muntah saya, muntah usah. Nah itu ciri-ciri orang sombong. Kamu bisa menilai pembicaraan mana orang yang sombong, ya. Untuk saya masih ada, nggak usah kamunya, itunya. Untuk saya, kenapa Pak Tauhid kalau kesana tadi
Ini kan contoh. Maka sebelum kita mengenal tentang bagaimana sholat, mengenal bagaimana puasa, mengenal bagaimana zakat, mengenal bagaimana puasa, haji dan lain sebagainya, maka kenali dulu tentang tauhid. Sebab zaman sekarang itu power bisa, ya, banyak pengaruh buruk yang mempengaruhi apalagi usia-usia kamu ini. Kalau layangan itu, kalau kapal itu masih, kalau seusia bapak itu kalau layangan di atas walaupun angin sebesar apapun dia sudah tenang ya. Seusia bapak itu ibarat kalau layangan di atas sudah tenang, mau sebesar apapun nyantai ya. Karena bapak sudah mengalami semua dari masa anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai ini. Tapi kalau kalian ya itu masih ada bahasa-bahasa tadi lah, kalau kemudian bete, kemudian bapak mesti kayak gitu Tuhan. Lu penting bapak pemacaraan sekarang ya kalau usia. Tapi wajar. Makanya belajar tauhid sedini mungkin dari sekarang. Supaya nanti kamu sudah dewasa usianya, dewasa matang dalam ibadah, kamu sudah dulu saya diajarkan tentang tauhid. Allah itu yang patut disembah. Apa itu rububiyah? Apa itu la ilaha illallah itu ini loh artinya tiada Tuhan selain Allah. Sebab kalau orang tidak mengenal tentang tauhid bahaya, maka ibadahnya akan sembarangan. Tadi orang kalau mengawali ibadah tanpa mengenal tauhid, nanti takutnya dia akan kesasar ibadahnya. Kesasar bagaimana? Tadi dia punya ilmu segala apa, tapi karena tadi merasa dia pintar sendiri, merasa dia akhirnya Tapi kalau dia mengenal tauhid, yang menggerakkan saya Allah, yang memberikan rezeki pada saya Allah. Kita hanya berikan kemampuan untuk di bumi ini, di dunia ini, ya, sesuai dengan kehendaknya. Contoh, kita mau pintar dikasih apa? Akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih bekal Allah teh. Eta uluhiyah ilahi. Dikasih bekal otak. Ini otak, akal pikiran. Kalau tidak diolah, jadi otak ini ibarat bahan makanan. Mau buka puasa, takjil nanti mau buat apa sih? Kolak candil. Ibu kamu beli ke pasar, meser, hui, kan candil itu hui-nya. Hui, gula berem, santan, kalapa. Bawa apa yang ngumpul. Tapi tidak diolah, kira jadi nggak? Nggak jadi. Yang dipegang polohok. Nah, sama dengan tadi akal pikiran Allah titipkan akal pikiran kepada kita untuk diolah supaya kita mengetahui dengan cara bagaimana? Belajar. Sekarang kemampuan anak SMK itu melebihi kemampuannya, kepintarannya anak SD. Ya. Anak SMP kemampuannya melebihi anak SD. Mau mungkin anak SMK sama rata dengan kepintarannya dengan anak SD? Mau mungkin. Pertama, dari cara bicara anak SMK dan SD sudah jauh.
Kedua, karakternya anak SMK mungkin karena anak SD masih manja. Ibu, bapak, eta bangor, ayah di kelas begitu. Mun aya masih gitu tak SD tak. Ayah begitu. Di kelas 10, kelas 11, 12. Ibu, saya eta coret-coret ayah atau bapak di kelas. Ayah SMK. Ayah balikin tak SD. Juga tuh ayah. Ya. Wawan. Kemauan kumaha? Oh di pempes kene. Nah terus kalau ada di kelas bau kelas itu kayak bau iya berarti SD. Maka beda. SD mah kan gitu. Kamu atas olahragamanya. Untuk olahraga we kan masuk ke kelas SD mah beda. Seugin nanti mun SD mah Tapi SMK itu harus wangi-wangi parfum masing-masing. Kudu seugit SMK mah. Mun ayeuna SMK ruang kelas di SD nya bau hanyir nya. Kan SD waktu bau hanyir ya. SMK mah jangan. Nanti mau bau hanyir kene berarti SD. SMK harus sudah lebih rapi lagi. Sekarang SD wajar kalau SD itu ruang kelasnya berantakan wajar. Mun SMK harus rapi. Baik, sudah dicatat ya. Jadi uluhiyah itu adalah tauhid uluhiyah adalah bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilahun itu sembahan. Ya. Asal kata tadi tauhid uluhiyah. Jadi kita mengesahkan Allah bahwasanya Allah itu yang patut disembah. Maka uluhiyah hubungannya dengan ibadah. Nah itu ya. Jadi tauhid uluhiyah adalah bagaimana seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berarti hubungannya uluhiyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini kita ini uluhiyah ini langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakat, infak, sedekah, pokoknya ibadah-ibadah itu namanya uluhiyah. Nah, sekarang kita menginjak kepada tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah. Makanya di Al-Fatihah disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb tadi teh rububiyah tadi. Alhamdu. Apa alhamdu itu? Apa alhamdu itu? Segala puji. Lillah milik Allah Rabbul Alamin yang memelihara seluruh alam semesta. Maka rububiyah yaitu bagaimana kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, sebagai sang pemelihara alam. Rabbun, alam ini yang memelihara siapa? Alam ini, bumi ini yang memelihara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rububiyah itu hubungannya dengan kejadian yang ada di dunia. Contoh, siapa yang menciptakan hujan? Allah. Siapa yang menciptakan petir? Allah. Nah, ayat petir ya Allah. Guluduk. Nah, poek siapa yang menciptakan malam? Allah. Siang Allah semua. Nah, itu yang disebut dengan rububiyah. Terus siapa yang memelihara itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini. Ya. Tidak boleh. Terus siapa yang menumbuhkan pepohonan? Allah.
Manusia mah untuk memelihara pertama disiram. Manusia hanya bisa memelihara hukum, nyiram, kasih pupuk. Sedangkan yang menumbuhkan, yang meninggikan, yang membuat besar itu pohon bukan pupuk, bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah jadi suruh aja sok. Kadang ada ya, kita beli pupuk yang paling bagus, tapi tutung nama naon payet-payet ini petanggalan teh. Nyalakeun we ka tukang pupuk, nyalakeun ka pupuk, tebalik dia pupuk teh ka mahalna we. Nah, ya. Itu ya. Padahal semua itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harus meyakini itu. Ya. Dan itu harus dalam diri kita harus ada. Hujan. Kan puasanya hujan wae katanya. Pas mau buka puasa kemarin hujan wae. Tuntun mana mau beli takjil teh teu bisa nyalakeun hujan. Nu aing hujan wae. Can balanja takjil can itu. Padahal itu semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah nanti ayeuna we balanja takjil mah bisi teh hujan mah nya ka pasar simpen di kulkas. Entah nyalakeun hujan. Poe lampu nyalakeun saha eta? PLN disalahkan. Padahal PLN mah sebuah 3 huruf P, L dan N disalahkan tah. Terbalik PLN cenah. Itu terbaliknya PLN itu yang ini. Nah, manusia itu bisanya hanya menyalahkan. Tapi nggak pernah introspeksi, jadi kita masing. Nah, rububiyah di situ, tauhid rububiyah artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini intinya untuk mempercayai tadi tauhid. Pertama paling utama harus mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu yang paling utama tauhid. Ya. Jadi kita nggak boleh menuhankan selain yang lain. Itu intinya. Jadi intinya apa? Jadi kalau sakit ya kita terima. Kita ada musibah ya kita terima. Kita ada persoalan ya kita terima. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mendapatkan nikmat juga kita syukuri, oh datangnya semua dari Allah. Itu. Nah itulah ya. Maka kalau orang sudah tahu tentang bagaimana dirinya, maka dia pasti akan kenal Tuhannya. Itu. Jadi yang pertama tadi tauhid uluhiyah adalah tauhid tentang peribadahan kepada Allah. Contohnya tadi sholat, zakat, puasa, yang semuanya hablum minallah. Itu uluhiyah ya. Nah, sedangkan rububiyah adalah tauhid yang berhubungan dengan penciptaan Allah, tentang pemeliharaan Allah terhadap alam ini semuanya. Itu. Siapa yang menjaga laut? Allah. Siapa yang menciptakan ikan? Allah. Siapa yang menciptakan seluruh isi di laut itu? Allah. Itu maksudnya. Siapa yang menjaganya? Allah juga. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, kemudian rububiyah berasal dari perkataan Rob, R-A-B-B, Rob, ya Rabbi, kan gitu. Kita suka berdoa, ya Allah ya Rob, kan gitu. Ya Allah yang maha memelihara. Itu. Kalimat ini mempunyai beberapa pengertian.
Rob itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, Rob sama artinya dengan pemimpin. Rob sama artinya dengan pemimpin. Artinya apa? Allah yang memimpin seluruh alam, baik alam nyata ataupun alam gaib, alam zahir dan alam batin. Mana alam zahir yang dalam diri kita? Ini loh, zahir ini ada mata, ada kepala, ada tangan, ini zahir. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam batinnya apa? Hati kita masing-masing dijaga Allah. Mau bukti hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah yang menjaga, nggak ada satu makhluk pun yang bisa menembusnya. Mau bukti hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau bukti? Buktinya apa? Saya nggak tahu hati kamu masing-masing. Saya nggak tahu hatinya Sandy Aina ngomong nama, karena dijaga Allah. Saya nggak tahu Radit Aina hati Radit kumaha, kasisi, kagigir, kapayun dengan situasi, karena yang menjaga Allah. Nggak ada satu makhluk pun yang tahu. Aina Radit ngomong nama, Bapak nggak tahu, karena dijaga Allah. Ya. Itu. Begitu juga yang perempuan, saya nggak tahu Tiara Aina nyarios naon, Aina Nengsi nyarios naon, Juliawati nyarios naon, ya Amanda nyarios naon. Ayah Amanda ini, saya Selawati ayah, saya Selang Seven ayah Selang Seven, Ayo Ting Ting ayah. Mana Ayu Ting Ting? Oh itu, ya. Terus itu satu panggung tuh, the black woman with the third woman yang pakai hitam-hitam itu. Nah, waktu masih, ya. Jadi Rob itu artinya pemimpin, sama dengan pemimpin. Kemudian pemilik, ya, Robul Alamin, yang memiliki alam ini. Itu. Allah yang memiliki alam. Jadi Rob sama dengan pemimpin. Kemudian selanjutnya penguasa. Allah yang menguasai langit dan bumi, zahir dan batin, nyata dan gaib. Allah yang menguasai. Siapa yang menguasai alam jin? Siapa yang menguasai alam jin? Allah. Siapa yang menguasai alam setan? Semua. Allah yang menguasai. Siapa yang menggerakkan setan? Yang memelihara? Allah. Jadi itu ngomong-ngomong setan, kalau itu dibenci manusia, kayak tidak. Karena setan juga ciptaan makhluk Allah. Tong salahnya. Itu. Setan itu lebih pintar dari manusia, lebih hafal Al-Quran daripada manusia. Lebih cerdas daripada manusia. Tapi kenapa setan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena sombong. Karena dia merasa bahwasanya saya yang paling sempurna, maka dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal paling pintar loh setan itu. Dia tahfidz, dia hafal Quran. Tapi karena sombong, akhirnya diusir, ya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan bahwasanya setan adalah calon penghuni neraka. Kok surga? Setan penghuni surga kan? Allah sudah tetapkan pada setan bahwasanya kamu itu setan calon penghuni
Jadi efek-efek jam 11 lah puasa kan gitu ya. Jadi agak makanya setan mengatakan, beri aku ya Allah kesempatan. Untuk apa? Menggoda anak Adam atau manusia, hambamu, ya, untuk jadi temanku nanti di neraka. Kata Allah, diizinkan tuh, diizinkan. Bahasa kita mah mangga kan, mangga setan mangga. Tapi kata Allah, apa kata Allah? Kamu tidak akan bisa menggoda hambaku yang aku lindungi dan orang-orang yang aku kehendaki untuk dijauhkan dari godaan setan. Setan itu berjanji kepada Allah akan mengganggu manusia supaya terjerumus ke dalam neraka, kemudian menjadi temannya setan dengan berbagai macam cara, dengan memunculkan apa? Memberikan sebuah keindahan dunia. Dunia itu dijadikan perhiasan. Maka kata Nabi, ad-dunya mataun. Dunia itu berhiasan. Lanjutkan, wa khairul mataiha, terus mar'atun sholihah. Dunia itu perhiasan. Bagi orang beriman, perhiasan dunia itu bukan emas yang dipakai, bukan cincin emas yang dipakai, bukan berlian yang dipakai, bukan pakaian yang mewah, bukan rumah yang gedung, bukan bagi orang beriman perhiasan dunia, bukan mobil yang mentereng, bukan istana yang megah, tapi perhiasan dunia adalah mar'atun sholihah, wanita yang sholihah. Camkan itu buat wanita. Tidak ada laki-laki disebutkan di situ. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki mah ente condong karena dunia, tebegieun karena dunia laki mah. Asli. Tapi perempuan itu lebih condong kepada dunia. Ayah perempuan, laki-laki itu mesen WS Glow ada, MS Glow, kenapa lagi? Apa namanya? Merek-merek ini cantikannya Wardah. Ada yang punya satu paket Wardah? Nggak ada. Ada yang bawa listrik? Nggak ada. Ayah tuh. Oh Aris, makanya Aris mau listrik. Ada yang di lemarinya di kamarnya pakai air bedak. Ayahnya bedak orangnya dari itu buan ayah ate kan. Ayah tuh pensil apa itu namanya? Eyeshadow, eyeliner, eye segala rupa eye. Tidak ada. Tapi perempuan tinggali di lemarinya jajar listrik, ayah kuping, ayah berem, ayah lip gloss, segala macam-macam. Bedak nage macam mesen ke Shopee online. Ya. Karena wanita itu mencintai keindahan, mencintai lebih condong ke dunia. Ayah laki-laki anu pengen digelar, Sarip mau yang digelar ke ayah ke kahoyong. Lain apa nanya Sarip, ayah kahoyong ke jadi gelar. Mulai ceng sakirin. Untuk disenserikeun tidak ada.
Makanya haram laki-laki pakai emas. Ya itu karena laki-laki identik dengan tadi, dia tidak condong pada. Tapi kalau perempuan tinggali ayah perempuan di rumah tidur berkabiul tak. Kadang ada ibu pakai kanan kiri, dia jalan di depan umum. Aduh, panas ya, begituan kan supaya tinggal itu. Itu maka perhiasan dunia yang hakiki adalah apa? Wanita Makanya laki-laki sampai nikah ya, cari wanita yang untuk perhiasan dunia, bukan perhiasan di tempat pengantin atau di hajatan pengantin, bukan tempat di pesta, tapi cari wanita yang betul-betul perhiasan dunia. Bagaimana? Nusolehah, nusaya ayah ditampi, ya, di pameran bedak itu ditampi, jadi bedak ditampi. Artinya bukan wanita yang nuntut ke suaminya kudu beli itu barijan suaminya teman. Inilah ciri-ciri wanita soleh yang harus surga teh ya. Tinggal ini wajah lagi karena banyak nuntut ka kolotna teh. Ya. Enggak pernah nuntut ke orang tua. Wajah-wajah ahli surga semua ya. Amin. Ya. Gak pernah pakai lipstik ketinggali kan gitu ya. Pak, lipstik ya apa-apa ada perempuan boleh-boleh saja, tapi harus tahu atau kasakola tinggal lagi udah minor ting tuh. Ya. La minor ting. Boleh pakai bedak, tapi entong jika atau untuk menghias kecantikannya entong jika badan teuing lah, ya. Ulah ka sekolah ieu mau seperti kontes. Ya, ataupun apa. Laki-laki bagaimana? Ya cukuplah. Boleh pakai parfum enggak apa-apa, asal ulah bedaknya tebel. Laki-laki ada yang pakai bedak? Ya, laki-laki mah cukup punya rambut. Jadi modal penampilan laki-laki dan perempuan itu mahal mana? Mahal laki-laki. Karena modal kan jatuhnya ke laki. Kan uangnya di suami kan gitu ya. Atau main mahal laki-laki. Perempuan mah tinggal dia gitu ya. Bapak bedak kos saya. Bapak iya tah lipstik geus digorogotan gitu. Kota CR ya. Aya kota CR di dia. Teu aya. Enggak. Aya teu? Segala teh si Wawan. Wawan teh Darmawan ya. Wawan Darmawan namanya. Ya. Wawan Darmawan. Baik, tadi udah uluhiyah, rububiyah. Uluhiyah itu apa tadi? Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah yang berhubungan dengan ibadah. Salat kita langsung nyembah. Uluhiyah itu langsung menyembah kepada Allah. Salat, puasa ini uluhiyah. Zakat langsung hubungannya dengan Allah. Sedekah, pokoknya ibadah-ibadah. Sedangkan rububiyah itu tauhid yang mana tentang kepemimpinan, kepenguasaan. Allah menguasai alam ini semesta. Allah yang memelihara alam. Jadi tentang bagaimana Allah memelihara itu rububiyah. Alhamdulillah. Nah ini hujan rububiyah ini Allah yang turunkan hujan. Kenapa Allah turunkan hujan? Tadi karena di bumi itu ada tanah, ada tanaman. Di bumi itu ada manusia. Coba kalau nggak ada hujan, manusia moal ibad, manusia moal tumbuh-tumbuhan tidak akan hidup. Maka turun hujan.
Kenapa ada matahari? Karena tadi mun baseuh wae manusia tereh kering, maka dikasih panas supaya badannya eta. Kabayang mun aya tiris wae. Ya. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jam berapa sekarang? 11.25. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Setelah nanti istirahat dan lanjut ke Bapak Yusuf. Innalillahi tidak ada pertanyaan, tidak ada pencapaian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.